Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 ya. Jadi regionalnya IHSG menguat ya, pasar saham mayoritas di Asia, lalu Amerika juga CPI-nya tadi pagi sudah kita cerita dia bagus. Yang terpenting adalah redanya tarif perang dagang ya. Jadi antara Cina dan Amerika mereka sepakat untuk 90 hari ke depan. Jadi banyak yang memanfaatkan nih. 90 hari ini mereka import barang, transaksi sebanyak-banyaknya, apa segala macam sebelum kena tarif kembali 90 hari ke depan. Jadi faktanya memang sentimennya bagus. Harus kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Mudah-mudahan tidak salah nih Bapak Ibu. Oh, ini 7 harusnya. Ini salah nih, sebentar. Ya, nanti kita perbaiki. Oke, itu saya Bapak Ibu. Saya pengennya cepat aja Bapak Ibu hari ini karena saya sekarang portofolionya lagi bagus-bagusnya. Jadi saya ingin supaya saya tradingnya itu profitnya sebesar-besar mungkin ya. Jadi kebetulan kemarin-kemarin sudah masuk Bevin, saya sudah masuk juga MBMA dia masuk ke MSCI apa segala macam. Baguslah portofolio saya sekarang termasuk salah satu yang paling bagus juga dalam ini ya. Saya sudah trading. Jadi kalau ada hampir sama seperti pandemik tahun 2020. Hijau semua dan tebal juga gitu ya. Hari ini IHSG naik 2,15% Bapak Ibu didorong oleh sektor finance dan biasanya asing yang masuk besar, itulah tanda-tandanya market kita bergerak menguat. Oke? Okay? IHSG naik 2,15% Bapak Ibu, cukup besar dan total value transaksinya juga besar sekali, turnovernya 17,9 triliun. Dan yang perlu kita lihat asingnya 1,8, ini tidak kaleng-kaleng Bapak Ibu. Dan masuknya di mana? Masuknya di BBRI. Alhamdulillah saya dengan kesabaran masuk di BBRI dan BBCA ya. Jadi tapi banyaknya di BBRI ini, semuanya saya hajar BBI. Dulu saya berdoa supaya sampai 2.500 BBI Bank BBRI dia turun 3.000 saya beli ya semua terus saya tidak menyerah saya di Bank BBRI. Tapi yang paling besar di 2.500, 2.800 nggak dapat. Ya nggak apa-apa lah, udah cukup besar juga saya di sini dengan masuknya asing di BBRI 1,2 triliun ini. Ini adalah hilalnya ya Bapak Ibu. Bank Mandiri, BBCI, BBCA dan BBNI. Jadi kebetulan saya masuk BBRI banyak, BBCA sedikit saja. Nanti saya ceritakan masuknya di mana. Keluarnya di Telkom Bapak Ibu. Telkom ini apa? Isu apa namanya? Yang punya Elon Musk itu Starlink bisa langsung ke HP. Isunya itu Kak. Mereka dapat sentimen jelek. Oke ya Bapak Ibu, sektor finance jadi berdasarkan pengalaman saya kuliah dulu S2, saya tesisnya itu sell on May and go away dengan sektor rotation. Jadi kalau sektor financial ini sudah menguat asing yang masuk itu adalah leading indikator ya. Nanti kita lihat apakah banyak gap yang perlu ditutup. Oke. Alertnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Dewa. Saya pengennya semua langsung aja analisa singkat. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot ya. Jadi dia di belakangnya adalah machine learning. Jadi dia baru muncul mulai jam 10 dan dia terkirim secara sekuensial, ada waktunya. Dan ini harus kita analisa karena bisa saja dia keluarnya jam 11 tapi nanti jam 3 sore diguyur gitu ya. Jadi harus berhati-hati juga, tetap harus dianalisa di after market close. Dan dia terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu API-nya. Nah, Bapak Ibu bisa dapat juga menerima alert seperti ini dari Telegram bot. Telegram botnya ada di deskripsi video. Jangan lupa juga join Telegram channel karena biasanya saya posting-posting ide-ide atau rekomendasi berdasarkan analisa di Telegram channel juga. Website dan sosial media silahkan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi nanti apapun yang saya sampaikan Bapak Ibu jadikan sebagai second opinion. Prinsipnya jangan percaya dengan analisa siapapun. Bapak Ibu wajib punya namanya first opinion. Dapatnya dari mana first opinion ini? Practice make perfect. Jadi sambil saya ketikkan perintah, Bapak Ibu juga lakukan perintah yang sama. Jadi sambil praktek gitu ya, sambil dengarkan nanti akan mudah-mudahan kebaca. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga berminat untuk belajar namanya volume
price analysis. Karena pendekatan saya adalah pendekatan volume price analysis. Ini paling simpel menurut saya. Menurut orang lain mungkin tidak sesimpel ini. Kalau menurut saya paling gampang adalah price discount everything, volume validate. Udah lihat itu saja. Oke, jadi disclaimer on ya, tired trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi wajib punya trading plan dan money management kalau Bapak Ibu trading. Informasi workshop, insya Allah batch 38. Kemarin ada yang bertanya untuk mendaftar batch 38. Saya bilang insya Allah sudah. Kita batch 3. Ini sudah bertambah nih. Maaf ya, ini harusnya sudah bertambah pesertanya. Jadi ya itulah ya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan bertemu. Nanti materi sudah dikumpul batch 38. Batch 39 juga sudah siapin. Nanti mungkin hari Minggu atau hari Senin lah materinya dikirim. Karena kan hari Sabtu baru selesai workshop. Nah, berikutnya kalau Bapak Ibu berminat mengikut level advance, sudah dibuka pendaftaran bagi yang sudah mengikuti trading as business alumni ataupun yang sudah confirm. Ini informasi batch 16 sepertinya sudah full. Silakan Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mendaftar batch 17 sudah silakan. Ini karena ini cepat juga, tiba-tiba penuh seperti sekarang ini. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Lalu atau Bapak Ibu bisa scan QR ini ya. Bapak Ibu di sini ada QR-nya, scan QR saja supaya tidak salah alamat. Jadi belakang ini mulai ada yang menipu-menipu Bapak Ibu. Jadi masuk ke dalam Telegram channelnya juga, lalu mengontak-kontak. Ada yang memberitahu nih ada orang yang mulai japri-japri. Hati-hati ya Bapak Ibu dengan penipuan. Itu saja. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia supaya tidak salah perintah bot dengan bot Telegram bot yang lain, karena kan banyak ya, bukan hanya Delquan saja. Ini kebetulan Delquan ini backbone-nya adalah deep learning, adalah machine learning. Jadi dia ada alert, ada macam-macam. Nah, tapi kalau dari analisanya, saya sih menggunakan volume price analysis ya. Jadi mungkin mazhabnya beda-beda. Oke, jadi ada juga screening di sini. Lalu weekly, monthly, juga ada rotasi saham. Jangan lupa juga, ini yang penting sekali. Jangan lupa nonton tutorial. Jadi karena umumnya ya, yang bertanya jawabannya sudah ada di sini. Jadi praktis misalnya kalau saya cerita ini banyak gap, Bapak Ibu bisa tonton nih tutorial tentang gap ya, ada penjelasan di situ. Lalu tentang volume price analysis juga ada di sini, tentang alert robot itu apa, Bapak Ibu ada di sini gitu. Nontonlah semuanya, jangan sampai lewat. Chart PWS itu apa, sinyal-sinyal volume price, sign of weakness sama sign of strength. Kalau di chart VPA ada sinyal itu, di sini sudah ada. Sudah ada sebenarnya, tinggal ditonton saja. Oke ya, nah saya pinginnya cepat karena saya pingin memanage portofolio saya. Saya pingin kesempatan kali ini ya kan dia 90 hari ke depan ya, dia ini tarif itu berlaku, relaksasi maksud saya. Nah itu saya pengen manfaatin profit saya sebesar-besarnya. Jadi saya itu memang masalah di saya itu banyak orang bertanya konsultasi, saya kadang-kadang nggak bisa jelasin karena saya ini trader gitu, bukan guru saham mencari follower. Saya juga bikin workshop, pesertanya cuma 10 maksimum ya. Jadi masih trading. Masalahnya saya itu cari duitnya sebanyak-banyaknya memang dari trading, bukan dari influencer ya gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang kecewa ya, karena banyak pertanyaan saya tidak bisa jawab. Malah saya suruh belajar sendiri, nonton sendiri, praktik sendiri gitu. Oke ya. Ya oke, kita mulai saja Bapak Ibu dengan aftermarket close. Jadi nanti sambil saya ketikkan perintahnya, Bapak Ibu sambil lakukan juga. Karena menurut saya, pengalaman saya hanya itu caranya. Practice make perfect ya. Kita mulai. Untuk aftermarket close, langkah pertama adalah Bapak Ibu ketik di Telegram botnya. Ini saya menggunakan Telegram bot desktop ya di Windows. Jadi supaya tampilan video untuk merekaman videonya bagus. Ketik perintahnya / ya jangan lupa / alert untuk melihat apa saja alertnya yang keluar. Jadi sini kita ada tanggal 14 Dewa ya, sebelumnya libur. Jadi ada Dewa, Emior, Mapi, BNG, Energi, Bevin, BBNI. Jadi tidak ada BBRI ya, padahal saya pegangnya banyak di situ.
Bank Mandiri ya gitu. Lalu kita cek dengan Rekom. Nah, ini. Jadi kadang-kadang dia tidak terjaring oleh machine learning, tapi terjaring oleh screening kuantitatif trading ya, Bapak Ibu. Ya, yang kita cari adalah yang keluar di mana-mana lah ya. Nanti kita juga harus analisa. Rekom, kelebihan Rekom ini adalah dia menggunakan end of the data. Big data analysis, machine learning ini menggunakan intraday data. Jadi dia selama market bergerak, dia bisa saja nanti alertnya jam 10, misalnya ini jam 11 alertnya, tapi jam 3 sore atau jam setengah 4 dia diguyur karena supply-nya masuk, bisa saja. Jadi dia keburu keluar alertnya. Nah, kalau Rekom tidak. Rekom menggunakan end of the data. Jadi kita harus combine lah. Oke, jadi yang misalnya Pak, saya nunggu BBRI nggak alert. Nah, dia keluar di Rekom. Jadi ini bagus ya, bullish sign, ada RO juga menguat, BBNI bagus, ada alert, Bank Mandiri bagus, BNGA ada alert. BSD ini bagus nih Bapak Ibu. Saya kebetulan sudah masuk BSD. Di mana saya masuknya? Lupa. Waktu ekstrim sepertinya. Lupa saya masuknya di mana. Oke, GJTL bagus, MYOR ada alert, NSP juga bagus, SIDO string turning ya. Jadi BDT ada akumulasi di auto, GJTL, INKP, MHC, sell ya, sell, INKP juga sell. Pegas buy. Price action Bapak Ibu candle pattern dari buku Steve Nissen Japanese Candlestick. Ya, ini Bapak Ibu ada MRT, Arto, BBCA, ya, BBRI. Jadi BBRI ini Bapak Ibu bisa masuk ke Telegram channel ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya lalu baru cari ya. Mudah-mudahan sama tampilannya. BBRI ya. BBRI cari di mana nih? Extreme Fear. Nah, saya masuk BBRI bulan Februari Bapak Ibu. Lagi panik-paniknya. Saya hajar terus ya, Februari dia turun, beli terus. Saya malah menunggu sampai. Jadi saya belinya di sini. BBCA juga ada, kalau nggak salah ya, BBCA. BBCA. Nah, BBCA juga saya masuk tapi nggak dapat banyak. Sedikit saja. Ya, ini BBCA. 21 Maret. Jadi saya masuk ke BBRI dulu, baru masuk BBCA. Sayangnya tidak dikasih. Saya pengen doanya BBCA hancur sehancurnya saham BBCA jatuh, tapi nggak dikasih juga. Karena mungkin banyak yang berdoa BBCA jangan jatuh dalam. BBRI juga. Saya pengennya ke 2.500, tapi nggak. Cuman sampai 3.000 berapa gitu saya dapatnya. Tapi alhamdulillah lah ya, rezeki sudah ada yang ngatur. Nggak boleh juga kita berdoa buruk-buruk ya. Oke. Jadi itu dia Bapak Ibu untuk BBRI, BBCA, ya, BRIS, potensial reversal bagus-bagusnya Bapak Ibu kalau berminat analisa, ya. BBNI ada alert, BNGA, Pegas, PTBA, BRMS Sell, Goto Sell ya, 79 ya. Tumben ini. MAPI kayak ada alert, Dead Cross-nya Auto, BRMS, Goto, Telkom ini turun dia. Ini mungkin ada yang the best time for buying ya, Bapak Ibu. BBRI tidak ada alert. Saya curiganya karena ada gap-nya ya. Lihat, VPA, BBRI. Tapi kalau udah 4.000, saya sudah profit lah itu. Ya, dia ada gap ya, jadi ya rata-rata saya jadi dia pas turun ke saya belinya di Februari kalau nggak di mana ya Februari. Masuk ke bawah saya beli dapat banyak di sini rata-rata saya sekitar 3.000 di bawah 3.500 aku nggak salah ya. Saya sekitar pokoknya saya di bawah mid down chain ini lah. Ya, sekarang dia sudah tebal, jadi ini mudah-mudahan dia sampai ke ya nggak tinggi-tinggi sampai ke 6.000 juga sudah cukup. Karena alokasi duitnya banyak gitu. Oke, kita tidak akan bahas itu. Lalu kita lihat ini BBCA sama BBTN. BBTN ini saya juga akumulasi. Saya beli BBTN itu karena setelah dividen malah dia naik. Itu saya curiga. Itu jarang-jarang. MTEL masuk MSCI ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Vibum. Ini favorit saya nih Bapak Ibu. Saham-saham yang meledak volumenya. BBNI ada alert BIF, BNGA ada GJTL Omed. Jadi memang kalau kita lihat apa yang mau dibahas BBNI lah ya. VPA BBNI. Ini apakah BBNI the best time for buying? Oh enggak ya Bapak Ibu. Enggak, dia ledakan volume. Wah, ini cantik ini ya Bapak Ibu lihat nih, dia turun boom meledak ya. Ada gap, dia akan nutup. Ya, saya nggak pegang BBNI, saya pegangnya BBRI. Di 3.700 atau 3.600 saya averagingnya. Pokoknya di bawah 3.700 lah.
Oke, itu jadi BNGA. BNGA ini kayak GJTL juga nih bagus nih ya Bapak. OMED, PFA. Nanti kalau ada waktu kita bikin analisa singkatnya. Kita cek dengan SCR ekstrim. Apakah banyak yang sudah ekstrim? Ini hati-hati yang sudah ekstrimnya. Antam kemarin sudah ekstrim, melemah. BTPS nih. Hati-hati BTPS ekstrim terus. Mungkin dia bermainnya di weekly ya. Kalau Antam memang sudah harusnya turun karena sudah ekstrim. Ya, jadi nunggu berita bagus itu. Oke. Kita lihat weekly ya. SCR W ekstrim. Ada nggak? Saya juga lupa. Weekly-nya ada nggak? Oh ada. Jadi Antam masih ya. Jadi hati-hati nih. Yang weekly nih bermain di weekly. Rush the grid ya. Oke, kita lihat SCR Panic. Nah ini ada yang bingung. Apa bedanya Pak? Extreme grid dengan Panic kan ada grid juga. Iya ini kalau yang SCR Panic ini dia relatif terhadap rotasi saham gitu. Relatif terhadap komposit. Maaf. Yang kita cari adalah saham-saham yang habis panik terbit dalam hope. Contohnya apa? BBNI, ya, BBRI, ini keluar-keluar nih jadi rekom. BNGA, ini habis panik terbit dalam hope. BSD ini semua ini cocok untuk dibeli nih ya, bottoming semua. Ya, jadi banyak nih saham-saham yang masuk yang kemarin saya suruh belilah. Jadi kalau Bapak Ibu cek tanggal 8 itu April saya malah suruh beli BBRI, Mandiri, BBCA. Ya udahlah, kita manfaatin aja ya. Di sini kita lihat dengan SCR grid. Nah, di sini ada grid. Tapi di situ ada juga extreme grid. Nah, bedanya apa? Nonton tutorialnya. Kalau nggak nonton nanti bingung. Oke, ini yang sudah grid, udah banyak Bapak Ibu, mereka siap-siap masuk ke zona hope. Ini banyak nih, berarti daily-nya sudah siap-siap nanti pindah ya. Oh, salah ya. Ya banyak di hope ya. Sekarang kita lihat SCR hope. Nah, kita pantau hope ini. Oke, saham-saham yang masih di hope nih Bapak Ibu, Pawon, Saratoga, Suri ini naiknya tinggi. Oke, BBCA hope mungkin dia akan bergerak ke grid. Oke, kita lihat SCR top FF. Ya, faktanya adalah BBRI 1,2 triliun, besar sekali. Ini adalah leading indikator Bapak Ibu. Kalau BBRI asing masuk sangat besar di BBRI, Bank Mandiri dan BBCA berbarengan ya. Top 5 ini, Big Bang ini, udah itu. Kalau dia ada gap, kita tunggu gap. Mudah-mudahan dia tutup pullback-nya ya. Misalnya VPA BBCA. Jangan ragu. Kalau dia pullback, kita beli. Ada gap nggak? Ini ada gap. Ini ada gap ya. Nah, nanti mungkin dia akan turun. Saya nggak tahu nih gapnya akan tutup kapan. Yang pasti ada gap. Lalu harus kita bandingkan dengan SCR top kaki. Nah, itu lagi-lagi kalau asing itu harus dibandingkan. Jadi BBRI kan di sini dia paling top net ya, 1,2 triliun. Ternyata dia juga pagi tadi sangat greedy. Ya, sehingga ada hajar kanan dan ini divalidasi dengan adanya opening gap up ya. Jadi kalau besok ada koreksi VPA BBRI, jangan panik. Kalau mau sell on sell juga nggak apa-apa kalau terbiasa ya. Ada gap up ya. Karena dia memang panik ya. Cuman jangan khawatir, dia ternyata calming fall up ya. Cuman anehnya ini dia malah distribusi nih. Oh, enggak, ini karena ada gap, nggak apa-apa. Dia lebih kecil. Tenang saja, ada gap dia turun, nanti dia kalau dia pullback, jangan ragu beli BBRI ini di pullbacknya. Di gapnya. Karena asingnya sudah masuk. Oke, sekarang kita lihat SCR pullback. Ada nggak yang pullback? Indika pullback, Bapak Ibu, kalau mau beli Indika, ya VPA, INDY, ini buy on weakness cocok nih. Ya, dia sudah naik, dia turun dulu. Ini stop lossnya dekat nih, risknya kecil, jadi stop lossnya di sini. Jadi jaga atas. Jadi kalau dia turun main-main di sini kita buy nih ya. Dia nutup gap, ada nggak gap? Ya. Kalau dia close di bawah sini nutup, exit saja. Tapi saya nggak berminat dengan Indika pula. Ada yang lain nggak? Same, rumah sakit ya Same. Oke, itu saja ya Bapak Ibu. Yang kita lanjut aja langsung pembahasan komposit dengan Speedo Composite. Ya, kita tidak trading komposit, tapi komposit ini adalah psikologinya ya.
Saat ini composite berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star C0. Star C0 bagaimana? Ya, relatif terhadap kenaikan 2%. Ingat, 2%. Harus pakai kalimat relatif. Kalau nggak pakai kalimat relatif, dia bingung. Relatif terhadap composite yang naik 2, sekian persen ya. 2%. Maka basic melemah, energi melemah, trans melemah, properti melemah, tekno melemah, finance melemah karena kompositnya menguat. Oke, jadi ada pakai kalimat relatif ya, jadi tampaknya semuanya melemah. Oke, jadi nanti ini karena dibanding dengan komposit gitu. Jadi kalau saham-sahamnya misalnya Bapak Ibu mau lihat finance-nya, finance sektor nomor berapa? 4. Berarti star C4. Karena kan kita lihat pendorongnya banyak finance nih, kita lihat. Terhadap komposit, BTPS menguat ya, BBTN menguat. Lalu BNGA nih mau habis panik terlebih dahulu, BBNI menguat, BBRI menguat nih. BBRI habis panik terlebih dahulu. Jadi begitu Bapak Ibu. Atau bandingkan dengan star S sektor nomor 4. Nah, sekarang BBRI menguat, BBNI menguat ya, semua menguat. Karena sekarang pusat rotasinya relatif bukan komposit lagi, tapi sektor IDX Finance. Oke. Sekarang kita lihat dengan VPA. Ini hari apa? Hari Rabu. VPA weekly composite. Bagaimana weekly-nya? Nanti ini weekly-nya saya rasa tidak akan valid Bapak Ibu volumenya. Karena dia libur kemarin 2 hari ya. Jadi dia coba naik ke atas. Masih sedikit di atas tapi belum valid ya. Volumenya pasti rendah ini. Ini harus diantisipasi. Di atas ada supply Bapak Ibu. Pakai VPA monthly ya. Monthly. Weekly aja. Weekly composite. Ya, dia masuk zona demand ya. Supply. Ini supply-nya tebal nih Bapak Ibu. Supply ini ada support become resistant, ini ada juga become resistant, ini ada resistant, banyak resistant yang kemungkinan berat ya. Karena ini momentum kita kenapa dia melonjak, karena kan kemarin pas begitu Amerikanya indeksnya naik sangat tinggi belum terkompensasi sebab libur Waisak. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA composite. Bagaimana dengan daily-nya untuk composite? Oh, break sedikit ya. Cuma ada gap. Jadi 1 gap, 2 gap, 3 gap. Hutang. Biasanya utang 1 gap aja dia tutup ini ya. Tapi kita nggak tahu nutupnya bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan ya, nggak tahu. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, nggak tahu. Masalahnya waktunya kita nggak tahu. Ini agak curiga nih Bapak Ibu ya. Spreadnya dia kecil. Volumenya sangat besar. Karena ada gap ya. Karena ada gap. Jadi ini naik ke atas banyak yang profit taking juga nih sebenarnya. Oke, jadi waspada ya. Ini sepertinya ada profit taking karena dia apa? Kan mazhab kita kan volume price analysis ya. Price discount everything, volume validate. Price-nya ya. Price-nya saat volumenya sangat besar transaksinya, tapi effort-nya, result-nya kecil. Di bawah rata-rata. Padahal rata-ratanya sudah kecil gitu loh. Itu maksud saya. Waspada saja ya. Kalau ke atas mungkin ada supply-nya. Kita lihat VBP composite. Oh, masih di atas. Jadi kalaupun nanti, Pak, ini kok masih belum jatuh, ya mungkin dia menunggu daily supply-nya. Daily supply sebenarnya masuknya di sini lah. Kalau besarnya ini, mungkin dia tunggu kena atau yang bawah ini. Oke, dekat-dekat ini sudah dekat lah, Bapak Ibu. Tidak jauh ya. Jadi kalau terlalu greedy nanti Bapak Ibu malah masuk, malah dekat dengan supply. Fakta ya, Bapak Ibu, ini adalah supply zone. Jadi orang-orang yang dulu beli di 7.100-an ini, mereka nyangkut sebenarnya ya. Oke, jadi kesimpulannya hati-hati. Sudah dekat dengan supply zone di sekitar 7.100. Lalu juga waspada kita ada gap di bawah mungkin akan tutup. Biasanya gap 1 aja tutup, apalagi 3 begini.
Lalu kita lanjut dengan Evol, ya pasti sudah kelihatan ini ada gapnya ya, composite. Kita mau lihat apakah volumenya luar biasa. Oh, ternyata tidak juga. Jelas ada gap ya, ini. Jelas kelihatan visualnya. Kita lihat dengan foreign flow, PIF composite. Tadi kita tahu dia 1,2 triliun kalau nggak salah. Maaf. Net buy-nya asing hari ini luar biasa. Jadi kalau kemarin net buy-nya sekecil-kecil gini masih bisa kita abaikan Bapak Ibu. Tapi kalau sebesar ini 2,8 triliun wajib jadi perhatian. Apalagi dia nanti besok besar juga asingnya. Ya paling nggak 5 hari berturut-turut. Sehingga dalam 20 hari ini kita membutuhkan dia menjadi net buy. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kapan boleh kita katakan asingnya sudah mulai masuk secara konsisten? Tunggu 20 hari dia net buy. Konsisten nanti ya, di sini ke sini itu net buy. Oke ya, jadi sekarang ini malah hari pertama. Ya, jadi kalau dia turun juga menutup gap, asingnya nanti nyangkut di atas gitulah. Kalau sahamnya bertepatan. Oke, sekarang saya mohon maaf, saya akan cepat saja semuanya pakai quick review saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti analisa sendiri karena ini banyak dan saya butuh untuk melakukan analisa sendiri. Kita lihat portofolio volatility map mulai dari Dewa, Emior, MAPI, BNGA, ENRG, BFIN, BBNI, sayang BSD nggak ada ya. Portofolio volatility map. Kita mau lihat korelasinya seperti apa. Karena mayoritas hijau gitu punya saya itu. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi di setiap cluster nih ada BNGA yang volatilitasnya ya. Ini cluster dan yang sangat volatility tinggi itu ada Dewa ya. Oke, ini Dewa tinggi sekali, mungkin perlu berhati-hati ya, dia volatil dan naiknya sudah tinggi. Tetapi misalnya BBNI, BFIN, Emior, ini bisa saham-saham untuk yang mudah-mudahan dia bottoming karena masih di bawah lah. Lalu kita lihat korelasinya. Nah, dari sini kita tahu kesimpulannya apa? BNGA yang paling tidak volatilitas tidak volatil, Dewa paling volatil. Jadi kalau BNGA ini cocok untuk investasi ya Bapak Ibu. Jangka panjang maksudnya. Dewa kalau bisa nge-swing gitu. Ini cepat ya, volatilitas tinggi. Kita cek dengan PCM. Ya, bagaimana korelasinya? Woi, sini kita lihat Dewa. Dewa ini tidak berkorelasi dengan siapa-siapa. Ya, kita tahu tadi dia bersendiri di sana volatilitasnya. Kalau BBNI dengan energi kecil tapi dengan lainnya besar ya. Dia boleh energi atau Dewa. Kita lihat BFIN juga boleh dengan Emior gitu. Pilihlah yang tidak terlalu tinggi korelasinya. Jangan seperti BBNI dengan BNGA dia korelasinya tinggi nih. Oke, sekarang kita mulai dengan saham pertama ya. Saya kebetulan yang saya pegang lagi nggak ada alert di sini ya Bapak Ibu ya. Tapi naik gitu kayaknya BBRI, ya, BTPS ya. Antam sudah profit taking lah, tinggal dia kena stop loss exit nggak apa-apa. Oke, kita lihat Dewa. Kita lihat alert Dewa. Tadi ini di grup alumni ada yang mengatakan Dewa nih. Saya belum analisa. Apakah dia fresh? Oh, ternyata tidak Bapak Ibu. Dia sejak April sudah keluar terus alertnya. Ini sudah naik terus nih Bapak Ibu. Sudah tinggi harusnya. Kita cek dengan Speedo Dewa. Saya hanya bikin analisa singkat semuanya. Extreme Grid, hati-hati. Sudah Extreme Grid. Rawan koreksi. Kita cek dengan Star Dewa. Dia juga sudah masuk ke zona grid relatif terhadap composite. Artinya dia sangat kuat hari ini. Kenapa? Composite-nya aja naik 0,2%. Dia malah terjadi akselerasi dan semakin kencang. Jadi naiknya sangat kuat ini Dewa ini ya. Kita lihat dengan VPA Dewa. Apa sinyalnya? Oh iya, ini tanda-tanda sudah masuk supply-nya Bapak Ibu ya.
Dia masuknya alertnya sudah sejak April. Jadi belinya harusnya di sini, sekarang jualan lah. Saya cek pakai monthly nih. Kita mau pengen tahu sebelah sana ada supply atau enggak. Lakukan sendiri Bapak Ibu ya. PIV Dewa, saya mulai asingnya. Dewa, Dharma Hewa Bapak Ibu, kalau kita lihat untuk foreign flow-nya, hari ini dia net buy 42,3 miliar. Dalam 5 hari ada net buy 70,7 miliar, dan 20 hari 56,72 miliar. Dalam 60 hari ada 69,6 miliar, dan 100 hari ada 112,1 miliar. Jadi, kita boleh katakan asingnya akumulasi ya Bapak Ibu sejak pertengahan April nih. Ini volatilitasnya cukup tinggi nih asingnya. Tapi net buy-nya hari ini dengan 42 miliar jadi cukup besar. Oke, itu untuk Dewa. Kita lanjut, analisa lainnya adalah Emyor. Alert Emyor. Emyor. Jadi Emyor ini belinya harusnya di bulan April juga Bapak Ibu ya. Jadi naiknya sudah alert ketiga. Harusnya sudah punya. Sayang saya tidak punya. Saya malah masuknya di mana ya? Unilever kalau nggak salah. Oke, Emyor gimana sih? Kita cek dengan SQF-nya. Oh ya, lumayan nih Bapak Ibu, 3 triliun walaupun dia turun ya. Kita cek dengan Speedo Emyor. Jadi dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk daily. Kita cek dengan Star Emyor. Bagaimana rotasi sahamnya relatif terhadap komposit naik 2%. Emyornya melemah. Oke, karena apa? Karena kompositnya menguat. Non cyclicalnya juga jatuh. Jadi dia kalau di daily dia melemah ya, Bapak Ibu. Kita cek dengan VPA Emyor. Nanti Bapak Ibu jangan lupa weekly-nya dianalisa. Oh ya, dari sini dia. Cuman ini kalau dia turun jangan kaget Bapak Ibu karena masih ada gap. Lalu di atas juga ada gap. Ini kalau saya sih sukanya, dia turun dulu tutup bawah, baru dia kejar tutup utang atas. Tapi kalau dia tutup atas dulu, baru dia turun ke bawah. Itu berbahaya. Jadi kalau mau amankan profit, kalau dia kira-kira ada rejection seperti ini lagi, itu saatnya profit taking ya. Jadi sampai 2.600 bisa jual. Karena ini ada gap. Harus lihat weekly-nya, monthly juga Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat foreign flow, PIV, Emyor. Berikutnya ada chart foreign flow untuk Emyor, Mayora Indah. Walaupun sahamnya naik, asingnya ternyata net sale 2,14 miliar ya Bapak Ibu. Dan 5 hari tercatat net sale minus 9,4 miliar. Dalam 20 hari ada minus 43,6 miliar. Dalam 60 hari 171,6 miliar. Dalam 100 hari ada 128,1 miliar. Jadi asingnya masih trennya net sale ya. Trennya Emyor, Mayora Indah adalah net sale. Ya itu dah. Kita lanjut Bapak Ibu. Biar cepat. MAPI. Alert MAPI. MAPI ini freshnya kemarin enggak juga nih Bapak Ibu. Dia sudah naik terus nih. Tapi dia konsisten ya. Freshnya malah di bulan 2. Nah, ini kita cek dengan Speedo. Oke, kita lihat Sankey-nya. SQF MAPI. 2 triliun ya, tapi turun juga performanya. Kita cek dengan VPA, Speedo MAPI. Dia berada di zona netral, artinya supply dan demand-nya sama kuat untuk hari ini. Kita cek dengan Star MAPI. Jadi kalau biasanya saya analisa singkat, ya cukup segini saja nih Bapak Ibu. MAPI di saat kompositnya menguat 2%, dia terjadi perlambatan. Artinya nih sekarang dia coba menahan kepanikan yang jatuh dan mulai ada pembelokan. Mudah-mudahan besok dia mulai berbelok nih Bapak Ibu. Lumayan lah. Jadi dia kan panik, jarak antar bintangnya lihat. Nah, ini mulai memendek dia. Mudah-mudahan besok dia berbelok. Karena dia harus memendek dulu. Sementara cyclicalnya malah melemah. Karena kan kompositnya menguat. VPA MAPI, kita lihat volume price-nya. Sinyalnya ada atau enggak.
Oh, sinyalnya tidak ada. Ini sebenarnya kalau dari volume price-nya boleh juga ya. Volumenya sangat besar, spread-nya wide, cuman close-nya mid. Jadi ini sebenarnya ada supply yang masuk. Ya masih mainnya di weekly nih Bapak Ibu, harus cek weekly ya, VPA weekly MAPI. Jadi mungkin mainnya di weekly. Oh, ini kita tahu baru kelihatan dia sebenarnya distribusi. Itulah pentingnya lihat marking up, distribusi, the best time for selling, second chance to sell. Dia lanjut ke bawah nih kalau dia turun. Itulah Bapak Ibu. Saya tidak bisa bikin chart weekly-nya, Bapak Ibu lakukan sendiri. Makanya Bapak Ibu akses saja Telegram bot-nya untuk supaya nggak kejebak ya. Kalau cuma lihat daily-nya begitu tuh, sering kejebak. Kita harus lihat struktur besarnya. Kita lihat foreign flow untuk MAPI, MAPI. Berikut ini chart foreign flow untuk MAPI Mitra Adi Perkasa. Dia hari ini net sales 19,75 miliar net sales dalam 5 hari tercatat minus 38,4 miliar net sales dalam 20 hari 95,9 miliar net sales dalam 60 hari net sales minus 439 miliar dalam 100 hari ada net sales 533,7 miliar. Jadi aslinya net sales-nya besar sekali kalau kita lihat masih di sini ya Bapak Ibu, belum ada perlawanan untuk net buy untuk di MAPI. Kita lanjut saham berikutnya. BNGA nih, harusnya bagus nih ya. Alert BNGA. Jarang-jarang juga nih. Fresh Bapak Ibu, dia fresh ya. Jadi jarang-jarang dia alert. Perbankan memang jarang-jarang. Kalau kita dapatnya di ekstrim-ekstrim gitu. Kita cek dengan VPA, ini dulu lah. SKF BNGA. Ini bagus nih, BNGA nih. Buku 3 nih. Dan net profitnya 6,89. Ini full year 2024 ya, meningkat 5%. Bagus ya. Kita cek dengan Speedo BNGA. Dia berada di zona grid. Kalau berada di zona grid artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply. Itu saja. Gak usah bingung. Kita cek dengan Star BNGA. Rotasi sahamnya relatif terhadap komposit yang ini. Nah, dia nih kompositnya kan menguat, ya. Tetapi BNGA ini memang panik dia, tapi mulai ada pembelokan. Besok kalau berhasil masuk, maka BNGA kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu. Sekarang belum ya. Dipantau terus VPA BNGA. Jangan lupa cek weekly-nya ini. Dia harus dari monthly. Berat ini. Karena dia naiknya sudah terlalu tinggi, sinyalnya adalah potensial buying climax, tidak tertutup gapnya. Dan dia ada hutang gap di bawah. Ini gapnya double lagi nih. Kalau double begini ya, ini the best time for selling, the best time for buying. Ini adalah second chance to buy, third chance to buy. Mungkin dia akan turun dulu, nutup gap supaya nggak ada hutang lagi lah. Oke, ya tunggu sajalah Bapak Ibu. Mungkin mainnya di weekly, jangan lupa cek weekly-nya. Kita lanjut dengan foreign flow untuk BNGA dengan PIF BNGA. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BNGA, Bank CIMB Niaga. Bapak Ibu bisa lihat hari ini ada net buy walaupun tidak besar, 6,11 miliar. Hingga dia dalam 5 hari sudah tercatat ada sisa net buy di bawah 1 miliar. 0,24 miliar dalam 20 hari tercatat net sales 10 miliar, dalam 60 hari tercatat net sales 50 miliar, dan 100 hari tercatat net sales 51 miliar. Belum bisa dikatakan aslinya akumulasi karena memang 20 harinya juga belum ya. Tapi ini mudah-mudahan dia bottoming lah. Itu dia untuk BNGA. Kita lanjut supaya cepat. ENRG. ENRG ini ada alert sudah. Saya kayaknya buy ownernya dapat juga nih. Kalau nggak salah dia the best time for buying. Saya tunggu bawah dapat juga. Tapi nggak banyak memang. Di bawah 200 saya akumulasi terus nih. Saya ingat karena saya pasang order. Kita cek alert ENRG. Mudah-mudahan nggak salah saham ya. Salah. Alert ENRG. Kayaknya. Iya. Di sini dia the best time for buying. Entah di mana lah pokoknya. Dia turun ke bawah dulu. Upper downtrend. Karena saya kan jaga atas juga ke bawah nih. Ya, dapatnya yang di bawah 200. Kita cek dengan SKF ENRG bagaimana Sankey diagramnya. Lumayan 1,1 triliun meningkat 12%. VPA Speedo dulu. Speedo ENRG.
Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Itu saja ya penjelasannya, gampang saja ini. Kita cek dengan star ENRG. Speedometer itu tidak terlalu complicated. Nah, ini ENRG kalau di rotasi saham di daily dia sudah masuk zona grid. Jarak antar bintangnya memanjang, artinya outperform. Saat kompositnya menguat, malah dia menguat juga. Artinya outperform, performanya jauh lebih bagus dibandingkan dengan kompositnya sendiri yang meningkat 2%. Jadi secara relatif terhadap komposit yang menguat, dia jauh lebih menguat nih energi ini. Baik, price dan volume. Kita cek dengan VPA ENRG. Benar saya nggak salah ya Bapak Ibu, karena saya pakai trading plan nih. Ya ini 200. Jadi saya ini, jadi dia break di sini. Ini saya tunggu ke bawah nih. Saya dapat nih di bawah 200 ini. Dia naik ke atas, dapat lagi. Karena the best time for buying-nya saya berharap saya asumsi di sini. Jadi sebenarnya saya di bawah 200 ini masih ada order ke bawah yang belum dapat nih. Ini ada gap. Ya. Mungkin saatnya menaikkan stop loss lah begini. Soalnya sudah positif nih ya. Dia sudah buying climax. Saatnya koreksi dulu ya, Bapak Ibu. Karena adalah marking down, ya, selling climax, auto resistance, secondary test, the best time for buying. Jadi patternnya sangat cantik sekali, volumenya juga sekarang bagus dia, cuman sudah potensial buying climax. Terlalu tinggi naiknya. Wajib koreksi dulu. Kalau mau koreksi tunggu aja di bawah 200-an ya. Kita lanjut dengan foreign flow ENRG. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk energi Mega Persada. Bapak Ibu, hari ini asingnya masuk 2,56 miliar. Dan 5 hari ada tersisa sedikit net buy. Asingnya 0,25 kecilnya di bawah 1 miliar. Dan 20 hari ada 4,7 miliar net buy akumulasi. Dalam 60 hari akumulasi 7,2 miliar. Dan sehari ada 10,4 miliar asingnya net buy. Jadi asingnya ini kalau kita lihat sempat jatuh, bottomingnya di awal-awal Desember, terus itu sedikit-sedikit mulai akumulasi lah. Hingga kalau kita lihat ini hijau semua dalam sehari walaupun nilainya kecil. Mungkin nggak dominan dia, tidak dominan. Kita lanjut. Bevin. Bevin ini kalau lihat struktur besarnya, dia distribusi ya, masuk-masuk ke fase the best time for selling. Tapi nggak tahu lah, ini mungkin kesempatan untuk exit. Jadi untuk Bevin ini harus lihat time frame besar biar nggak ketipu. Kita cek dengan Speedo Bevin. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan star Bevin. Ini menguat ya, sangat bagus karena dia menguat ya, relatif terhadap komposit. SKF-nya gimana? SKF Bevin, Sankey diagram untuk Bevin. Ini chartnya juga cukup aneh nih. Revenue langsung operating profit, langsung total operating expense, net profitnya 1,5 triliun ya, lumayan lah. Walaupun turun. Nah ini VPA harus lihat weekly-nya dulu. Saya lupa weekly atau monthly. Karena saya sempat utak-atik nih karena dia ada apa ya gitu ya. Alertnya kapan? Fresh atau enggak? Kok nggak dilihat alertnya? Alert Bevin. Kita cek dulu. Fresh atau tidak dia. Kayaknya. Oh ya fresh ya Bapak Ibu. Kita cek dengan VPA weekly Bevin. Fresh dia bulan 5. Oh, enggak, harus lihat monthly. VPA monthly Bevin. Dia strukturnya. Ini dia. Ini maksud saya. Ini adalah marking up. Ini distribusi. Ini adalah the best time for selling. Dia akan naik untuk memberikan second chance to sell. Oh, di sini. Second chance to sell. Dia turun lagi. Dia akan naik untuk memberikan kesempatan ketiga untuk menjual ya, gitu. Karena dia kalau turun ke bawah, ya siklusnya selesai dari wake off. Kalau Pak, apa nggak mungkin dia naik? Ya, kita lanjut aja langsung Bapak Ibu. Alert. Terakhir lah ya, biar cepat nih ya. BBNI. Alert BBNI. Kalau kita lihat BBNI ini dia fresh Bapak Ibu. Ini mungkin dia mewakili saham-saham Big Four yang lainnya ya. Oke. Kita cek dengan Speedo BBNI. Mohon jangan Bapak Ibu kalau mau analisa saham-saham fresh wajib mulai dari chart price volumenya dari monthly.
Oke, kita lihat daily-nya untuk speedometer, dia berada di zona grid. Artinya untuk BBNI hari ini demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan star BBNI. Oke. Nah, ini menarik sekali, Bapak Ibu. Kita lihat relatif terhadap komposit yang naik 2%. Relatif ya, harus pakai kalimat relatif. Karena kompositnya bergerak, sahamnya bergerak nih kalau di rotasi bintang. Dia bisa kita katakan ini kita sebut sebagai habis panik, terbitlah hope. Nah, dia masih panik Bapak Ibu, masih di zona panik, tapi arahnya sudah ke hope dan berada di segitiga ini. Oke, artinya apa? Dia bottoming relatif terhadap composite. Outperform karena dia melawan arah. Nah, ini saatnya beli ini. Tinggal kita kalau dia ada gap, kita tunggulah atas bawah. Tapi dia bottoming relatif terhadap composite. Dan kalau kita tunggu sampai dia naik grid, udah ketinggian. Nah, justru paling pasnya belinya ketika dia habis panik terbit lahuk. Oke, tapi sekali lagi jangan sampai lupa Bapak Ibu, analisanya monthly. Kita kasih bonus dulu sampai weekly lah. VPA weekly BBNI. Saya nggak punya. Nah, dia weekly-nya begini pula ya, Bapak Ibu. Jadi weekly-nya bolak-balik kita lihat dengan VPA BBNI. Nah, di sini baru kelihatan daily-nya. Oh, bentuknya begini ya, volatilitasnya saya nggak pernah punya BBNI, jadi nggak terlalu monitor ya. Jadi ini cocok untuk nge-swing seminggu sekali nih, weekly swing nih, beli di sini, jual di sini, minggu depan beli di sini, jual di sini minggunya, beli sini, jual lagi di sini, beli di sini, jual di sini. Wah, ini begitu polanya. Oke, kita lihat ini Satway, struktur besarnya mungkin ini cucuk bawah ya. Ini nggak tahu monthly-nya, tapi Bapak Ibu bisa cek ini ada gap-gap nggak di atasnya. Low high, kita tunggu saja dia break di atas, volumenya besar, dia ledakan volume. Lihat ini low volume, low volume, low volume, boom. Tapi ini ada gap. Bapak Ibu berhati-hati, gap mungkin dia akan tutup besok. Besok atau lusa atau 3 hari atau seminggu depan, sinyalnya adalah effort to rise bullish sign. Sinyalnya bagus, ya, volumenya besar, bagus, spreadnya besar, close-nya juga tinggi. Volumenya juga bagus, cuman ada gap aja. Nah, ini gap atas, gap bawah, mungkin dia tutup gap atas dulu, baru tutup gap bawah, baru naik ke atas. Saya nggak tahu ya bagaimana polanya, tapi kalau lihat volumenya ini bagus nih Bapak Ibu. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF BBNI. Kalau dari foreign flow sih, iya, asingnya kembali masuk sama kayak yang mungkin yang lain-lainnya, Bapak Ibu. Ini asingnya kalau kita lihat untuk Bank Negara Indonesia dari apa nih, Oktober atau November asingnya keluar terus, sekali-sekali aja ada net buy kecil-kecil, lalu di pertengahan Maret makin deras. Ini hari ini masuknya cukup signifikan besar, 327 miliar. Hingga dalam 5 hari ada 34,6 miliar net buy akumulasi, tetapi sayangnya dalam 20 hari kita masih net sell minus 923 miliar. Jadi belum bisa kita katakan dia asingnya mulai sudah masuk akumulasi, belum. Sabar saya nunggu. 60 hari ada 3,4 triliun net sell, dan 100 hari kumulatif 4,2 triliun asingnya net sell. Jadi besar masih Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya minimum 5 hari asingnya net buy sebesar ini lumayan juga nih. Kalau 5 hari saja 300 miliar sudah net buy kita. Jadi itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow BBNI. Kesimpulannya BBNI masih asingnya masih trennya masih down ya, downtrend, asingnya masih net sell. Walaupun hari ini net buy, tapi kita masih ada gap-gap yang belum ditutup nih. Jadi kalau dia turun, asingnya masih buy, itu bagus ya Bapak Ibu. Baik, saya rasa cukup gitu aja untuk aftermarket close hari ini. Ada 49 menit, 50 menit. Mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk Bapak dan Ibu. Saya sendiri habis ini akan lakukan analisa untuk saya sendiri secara lengkap. Ini mungkin saya bisa sampai malam ini untuk mempersiapkan besok. Karena cukup banyak ya saham-saham saya yang sedang naik. Karena kemarin juga saya sangat rajin untuk membeli. Oke, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini Bapak Ibu, share dan like juga, lalu Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya di deskripsi video. Untuk yang berminat workshop,
Untuk yang hari Sabtu ini tanggal 14 mudah-mudahan kalau bisa jangan di situ ya Bapak Ibu. Kemarin ada yang minta nanya bisa nggak? Karena kalau lebih banyak, terlalu banyak, saya nggak enak, saya nggak terus suka. Saya bukan orang yang mencari peserta workshop sebanyak-banyak. Saya ingin peserta itu sudah meluangkan waktu, dapat ilmunya sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Kalau pesertanya terlalu banyak, kan ada workshop 100 orang, 50 orang, itu pasti susah bertanya. Bisa jadi malu, ya bertanya sungkan, mau bertanya nggak enak sama yang lain, belum puas bertanya, yang lain juga pengen bertanya. Jadi memang paling enak itu di bawah 10 peserta. Ini biaya workshopnya juga murah meriah. Oke, jadi untuk minggu depannya saja. Yang berminat level advance bisa mendaftar ya. Tadi ada yang juga mendaftar. Saya rasa untuk level advance yang batch yang pertamanya sudah penuh ini sepertinya. Oke, itu saja. Insya Allah kita bertemu di Anissa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.